Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini, dan saya harapkan teman-teman yang sedang menonton video ini selalu dilimpahi kebaikan. Amin. Baik, kali ini kita masih tetap berbicara seputar COVID-19, yang mana pada video sebelumnya saya membahas tentang istilah-istilah populer seputar COVID-19, dan pada kali ini saya akan menambahkan 5 istilah lagi, istilah-istilah populer seputar COVID-19. Oke, mari kita mulai. Baik, yang ke-21 adalah endemi. Nah, endemi adalah sebutan bagi penyakit menular atau wabah yang hanya terjadi di satu tempat saja, misalkan di satu kota saja, atau mungkin skala yang lebih besar adalah di satu negara saja. Endemi biasanya tidak menular dalam skala luas dan memang permanen di sana saja. Misalkan ada penyakit A di negara A, maka penyakit A tersebut disebut endemi kalau penyakit tersebut hanya berada di negara A saja, jadi tidak menular ke negara B, tidak menular ke negara C, dan seterusnya. Kalau sudah menular, maka akan naik status menjadi epidemi, dan kalau misalkan sudah wabah tersebut sudah mendunia, sudah terjadi di banyak tempat di dunia, maka disebut sebagai pandemi. Baik, yang ke-22 adalah local transmission. Nah, istilah ini adalah untuk orang yang terjangkit COVID-19 di daerah yang memang terjadi wabah COVID-19. Nah, kasus local transmission ini dialami oleh orang yang tidak punya riwayat melakukan perjalanan ke daerah wabah dalam negeri maupun ke luar negeri. Nah, yang ke-23 adalah imported case. Nah, ini adalah istilah untuk orang yang positif COVID-19 karena baru kembali dari luar negeri tanpa terkait dengan klaster manapun. Terus yang 24. Yang ke-24 adalah cluster. Nah, cluster adalah tempat-tempat yang mana banyak terjadi kasus COVID-19 Cluster adalah tempat-tempat yang mana banyak terjadi kasus COVID-19. Nah, kalau di Indonesia sendiri, cluster-cluster yang ada itu adalah di Provinsi DKI Jakarta dan di Kota Surabaya. Yang ke-25 terakhir pada video kali ini adalah screening. Nah, apa itu screening? Nah, screening adalah proses mengukur suhu tubuh karena salah satu gejala COVID-19 adalah demam. Nah, screening ini dilakukan menggunakan termogan atau termometer pistol. Nah, kenapa dinamakan sebagai termogan? Ya, karena penggunanya seperti kita memegang pistol. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah pergi ke mall gitu kan, mungkin teman-teman melihat seperti pistol, tapi bukan pistol ya maksudnya. Pistol dalam tanda kutip ya. Dia letakkan di kening teman-teman lalu dicek berapa suhu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman demam, maka teman-teman tidak diperbolehkan masuk ke dalam mall tersebut. Tetapi proses screening ini tidak hanya terjadi di mall saja, juga terjadi di tempat-tempat yang mengundang keramaian misalkan. Tapi faktanya ya, tidak semua tempat-tempat yang mengundang keramaian itu menggunakan proses screening. Biasanya mereka hanya seperti menyediakan tempat cuci tangan, menempelkan poster baliho-baliho bahwa wajib menggunakan masker, jaga jarak dan sebagainya. Tapi proses screening seperti mengukur suhu tubuh itu mungkin hanya di beberapa tempat saja. Baik, mungkin segitu saja bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau teman-teman suka video ini, silahkan like. Kalau nggak suka, dislike aja. Dan kalau ada kritik, silahkan kritik di kolom komen. Dan insya Allah kita bertemu lagi di video-video berikutnya.